Selamat pagi adik-adik, apa kabarnya? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Pada pagi hari ini kita kembali bertemu nih di sekolah minggu pada tanggal 7 Februari 2020. Nah, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita tepuk semangat dulu ya biar kita tambah semangat. Adik-adik ikutin kakak ya untuk tepuk semangatnya. Tepuk semangat. 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 Nah, selanjutnya biar adik-adik tambah semangat, kita nyanyi sama-sama dulu ya. Halo adik-adik, nyanyi bersama kakak yuk. Lagunya Setinggi-tingginya Langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Setelah kita bernyanyi bersama, yuk adik-adik kita ambil sikap berdoa yang baik. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai sekolah minggu online pada pagi hari ini. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi hingga pada pagi hari ini. Ya Bapak, pada pagi hari ini kami akan melaksanakan sekolah minggu. Kiranya Kau selalu memberkati kami dari awal hingga akhir nanti. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Halo adik-adik, nyanyi lagi yuk bareng kakak. Hati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan Tuhan.
Hai adik-adik, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Nah, sudah siap mendengarkan firman Tuhan belum? Kalau sudah siap, kita buka Alkitabnya. Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai dengan 39. Kakak akan membacakannya ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nyanyi lagi adik-adik, firman Tuhan ku dengar. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kakak akan bercerita nih. Tapi sebelum bercerita, kakak punya dua sesuatu. Kira-kira apa ya? Penasaran gak? Kakak kasih lihat ya. Sesuatu yang pertama adalah ya, ini namanya bunga. Dan sesuatu yang kedua adalah kado. Jadi bunga dan kado ini sering digunakan seseorang untuk mengungkapkan rasa cintanya kepada orang lain. Atau contohnya, ada saat temannya adik-adik ulang tahun, adik-adik memberikan kado kepada temannya adik-adik, karena adik-adik merasa bahwa adik-adik mencintai mereka. Nah, tapi apakah adik-adik tahu bahwa ada cara lain, cara yang lebih baik untuk menyatakan cinta kepada seseorang? Kira-kira apa ya? Tidak harus dengan memberikan bunga dan kado ini loh ya. Tapi apa ya? Dengan berbuat baik mungkin? Tentunya dengan berbuat baik, maka kita akan menunjukkan rasa cinta kita kepada seseorang. Jadi contohnya adalah ketika adik-adik mempunyai teman dan teman adik-adik sedang sakit, adik-adik datang ke rumah sakit dan mengunjungi temannya adik-adik. Itu merupakan contoh perbuatan yang sangat baik. Dan yang contoh kedua adalah ketika
teman adik-adik sedang sedih dan adik-adik datang menyaparinya dan memberikan sebuah senyuman. Dan contoh yang ketiga adalah pasti adik-adik pernah melihat dong seseorang yang sedang duduk sendirian di sekolah pastinya ya, karena ia merasa dia tidak mempunyai seorang teman. Nah, hal seperti itu apakah harus dijauhi? Tidak. Jadi bila adik-adik menemukan seseorang seperti itu, adik-adik harus datang menemani duduk dan berbicara dengannya. Karena itu ia akan merasa memiliki teman yang sangat peduli kepadanya. Nah, jadi adik-adik, perbuatan baik sederhana itu pun dapat berbicara lebih banyak daripada sebuah hadiah antara bunga dan kado ini. Nah, jadi Yesus selalu berbuat baik hati dan suka menolong orang-orang yang ia temui. Suatu hari, Yesus berada di rumah Simon Petrus. Ibu mertua Petrus sedang berbaring sakit di tempat tidurnya karena demam. Nah, jadi Yesus masuk ke dalam kamar itu, ia membangunkannya, dan ketika Yesus menyentuhnya, seketika itu juga demamnya hilang. Jadi Yesus cuma menyentuhnya dan demam itu hilang. Wah, ini sungguh luar biasa. Nah, kemudian malam itu juga banyak orang membawa orang-orang sakit dan kerasukan setan, dan Yesus menyembuhkan mereka. Jadi kitab suci menceritakan bahwa seluruh penduduk berkerumun di sekitar pintu depan. Yesus menunjukkan belas kasih-Nya dan peduli terhadap orang-orang yang membutuhkan sentuhannya agar sembuh. Nah, adik-adik, waktu adik-adik ingin menunjukkan rasa peduli kepada seseorang, ingatlah bahwa wujud kepedulian itu bukan terbatas dengan bunga atau kado ini, tetapi dengan menunjukkan perbuatan baik kepadanya setiap hari, seperti yang Yesus lakukan. Gitu ya adik-adik, harus melakukan perbuatan baik. Nyanyi lagi adik-adik lagunya Ku Menang. Adik-adik, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk membuat suatu kreativitas. Kreativitas kali ini dinamakan kartu rencana kebaikan. Nantinya akan jadi seperti ini adik-adik. Langkah pertama yang harus adik-adik lakukan ialah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan itu dapat adik-adik temukan di rumah adik-adik masing-masing. Bahan yang pertama ada kertas HVS, bisa juga kertas cover. Yang kedua ada double tip. Tiga ada kertas origami, ada pulpen, dan yang terakhir ada gunting. Langkah yang kedua, adik-adik boleh mengambil kertas HVS lalu dilipat menjadi 4 bagian. Setelah
Setelah itu, adik-adik boleh menggunting bagian tengah ini. Nanti hasilnya akan seperti ini. Setelah itu, adik-adik boleh melipat kertas origami ini menjadi bentuk kipas seperti ini. Selanjutnya, adik-adik boleh menempelkan kertas origami ini. Nanti yang diperlukan ada 4 bagian ya, seperti ini. Nah, begitu pula yang satunya, maka akan jadi seperti ini. Setelah itu, kertas HVS ini tadi kita boleh menempelkan kertas origami ini pada bagian sisi kertas HVS. Seperti ini ya adik-adik, boleh dilihat. Begitu pula bagian sisi satunya. Artinya akan disambung seperti ini. Maka jadilah seperti ini adik-adik. Langkah yang selanjutnya, adik-adik jangan lupa membuat kartunya, kartu rencananya. Jadi adik-adik boleh menuliskan untuk kakak seperti apa kebaikan yang adik lakukan untuk kakak, untuk ayah, untuk ibu, bisa juga untuk orang-orang lain, orang miskin, orang yang sakit mungkin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus aja mengajarkan kita untuk selalu berbuat kebaikan. Nah adik-adik, kartu rencana tersebut boleh adik-adik masukkan di dalam sini ya. Bisa disusun dengan rapi. Nah di depannya ini boleh adik-adik tulis kartu rencana kebaikan dengan nama adik-adik. Boleh dihias sekreatifnya, secantik mungkin, sesuai dengan apa yang adik-adik inginkan. Selamat mencoba. Lagu terakhir ya adik-adik, judulnya Mari Kita Bersukaria. Nah adik-adik, dari cerita Kak Rosari tadi, adik-adik diharapkan untuk dapat mengasihi teman-teman adik-adik dengan tidak membeda-bedakan. Nah, mengasihi teman-teman adik-adik itu tidak hanya dengan memberikan coklat atau bunga ke teman adik-adik, dengan menolong teman adik-adik, dengan memaafkan teman adik-adik, dan rendah hati juga termasuk contoh untuk mengasihi sesama kita. Nah adik-adik, sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, yuk kita berdoa dulu. Adik-adik ambil sikap berdoa yang baik ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Ya Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir sekolah minggu pada pagi hari ini. Ya Bapa, bantulah kami agar kami selalu dapat mengasihi sesama kami tanpa
tanpa membeda-bedakan satu sama lain. Demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah adik-adik, sekolah minggu pada pagi hari ini sudah selesai. Semoga adik-adik selalu sehat ya. Sampai jumpa.